Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Iya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Agung Rahayu. Ada yang bisa kami bantu? Iya, Bu. Ini saya tuh lagi menstruasi. Ini kan saya menstruasi hari kedua. Terus di sekitar hangat saya tuh gatal-gatal gitu. Terus tangan gitu. Gimana ya, Bu ya? Iya. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Diana. Diana, ini umurnya berapa, Mbak? 16 tahun. 16 tahun. Ya, baik. Ini kita akan melakukan pemeriksaan dulu ya. Ya, jadi Mbak, ya, sebentar ya. Ya, Mbak Dina, tadi mengatakan kalau lagi menstruasi hari kedua ya, terus ada apa namanya lagi gatal-gatal di daerah lipatan paha ya. Ya, jadi ini tadi dari hasil pemeriksaan ya, tadi tensinya bagus 110/70, pernapasannya ada 20, terus nadinya 86, tensinya 36/4. Terus tadi hasil yang saya lihat memang lipatan pahanya Mbak Dina memang ada kemerahan. Ya, jadi ini kenapa kok bisa terjadi gatal-gatal? Jadi ini saya mau memberi pengetahuan sedikit ya tentang personal hygiene saat menstruasi. Ya. Jadi ini sudah pernah periksa belum? Belum Belum pernah ya. Ya. Jadi Ibu Mbak Dina, personal hygiene itu saat menstruasi itu ya, maksudnya ini perilaku untuk menjaga kebersihan dan kesehatan area kewanitaan ya. Terus setelah itu saat menstruasi itu ya, personal hygiene itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Salah satunya ada cita tubuh, terus ada praktek sosial. Jadi praktek sosial itu maksudnya kelompok sosial itu dapat mempengaruhi personal hygiene seseorang ya. Terus ada tingkat ekonomi juga. Jadi waktu personal hygiene itu kan dibutuhkan ada perlengkapan ya. Jadi tingkat ekonomi seseorang mempengaruhi juga kita kan butuh sabun untuk mandi, ada sampo, terus ada pembalut juga ya, itu tingkat ekonomi ya. Terus ada juga pengetahuan tentang menstruasi. Jadi Mbak Dina sudah tahu ya artinya menstruasi itu apa, terus caranya bagaimana? Belum ya, belum paham banget ya. Jadi semakin tinggi kita mengetahui tentang menstruasi, jadi nanti dampak untuk personal hygiene juga akan mempengaruhi. Tapi kalau tidak tahu tentang menstruasi atau caranya bagaimana, itu juga akan mempengaruhi tingkat kebersihan perempuan ya saat menstruasi. Kemudian budaya juga mempengaruhi. Kemudian kebiasaan seseorang itu setiap orang beda-beda ya. Ada yang dia pengen mandinya mau berapa kali, terus ini mau mencukur rambut kelaminnya itu mau berapa kali, terus mau mengganti pakaian juga mau berapa kali. Itu juga tingkat kebiasaan seseorang berbeda-beda ya. Kemudian kondisi fisik seseorang itu kan ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Kalau yang sehat itu dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri ya, bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri. Tapi kalau yang sakit itu pasti butuh pertolongan orang lain ya. Kemudian terus ada ini indikator dalam personal hygiene. Indikator personal hygiene saat menstruasi itu ada perawatan kulit wajah. Jadi saat perempuan itu kalau saat menstruasi itu kan kelenjar keringatnya banyak ya, kadang kan muncul jerawat gitu ya. Iya, makanya harus rutin melakukan perawatan kulit wajah. Biasanya mencuci muka minimal 2 kali sehari ya. Kemudian ada kebersihan rambut juga saat menstruasi kelenjar minyaknya juga banyak, jadi akan bisa menimbulkan ketombe seperti itu. Jadi makanya juga harus rajin mencuci rambutnya keramas ya. Kemudian
kebersihan tubuh dan organ genital. Nah, itu penting sekali. Jadi kebersihan tubuh itu contohnya kalau udara panas itu kan juga akan menyebabkan keluar keringat banyak juga, ya. Jadi terus apalagi misal daerah lembab kayak apa, daerah lipatan-lipatan itu akan lembab, gitu. Jadi harus sering mungkin menjaga kebersihannya, ya. Terutama yang organ genitalnya, ya. Harus sering mengganti celana dalamnya, ya. Kemudian kebersihan pakaian sehari-hari itu juga penting sekali. Jadi minimal 2 kali sehari, ya, sehabis mandi atau kalau sudah merasa kotor juga harus ganti baju, ya. Kemudian penggunaan pembalut. Jadi kita harus pintar memilih pembalut, ya. Ya. Jadi memilih pembalut itu yang daya serapnya tinggi, gitu, terus tidak bau parfum, ya. Terus ada yang daun sirih itu kalau itu nggak boleh, ya. Terus tidak berwarna juga, terus tidak mengandung parfum tadi, ya. Yang terpenting kan daya serapnya tinggi tadi, ya. Jadi kita harus pintar memilih menggunakan pembalut, ya. Ya. Kemudian ini saat menstruasi itu untuk menjaga personal hygiene-nya itu ya itu tadi mencuci muka itu minimal 2 kali sehari, ya. Dengan air yang bersih, ya. Kemudian mencuci rambut juga setiap minimal 2 kali sehari juga, ya. Kemudian memotong kuku juga harus dipotong, ya. Kalau sudah terlihat panjang harus dipotong. Kemudian mencuci tangan setiap melakukan tindakan makan, minum atau ke belakang itu juga harus cuci tangan, ya. Kemudian membersihkan genitalia dengan air bersih, ya. Jadi harus dengan cara yang benar, membersihkannya itu dengan air yang bersih, dengan pakai sabun disiram, terus dari arah depan ke belakang, ya. Dari arah belakang itu dari atas ke belakang, gitu, ya. Kemudian tidak menggunakan cairan antiseptik, ya. Itu tidak bagus, ya, karena akan membunuh pH yang bagus buat menjaga kebersihan kewanitaan, ya. Terus juga tidak boleh memakai bedak pada daerah kemaluan, ya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian pembalutnya harus diganti minimal tiap 4 jam sekali atau bisa juga 4 sampai 5 kali per hari, ya. Ya. nah kalau cuma 2 sampai 3 kali, Itu, ya. Jadi kalau menstruasinya memang deres, jadi tiap 4 jam itu diganti atau enggak 4 sampai 5 kali, ya, per hari itu harus ganti, ya. Terus juga ini gantinya tidak harus itu berdasarkan kalau sudah merasa nggak enak bisa langsung ganti, gitu, ya, atau pas BAB atau BAK, gitu, ya. Kemudian mencukur rambut kemaluan, nah itu sama penting dicukur, ya. Soalnya itu kan bisa untuk tumbuhnya jamur, bakteri seperti itu. Jadi harus memang rutin mencukur rambut kemaluan, ya, karena mudah ditumbuhi oleh jamur. Ya. Biasanya personal hygiene itu akan sering dampaknya yang muncul itu ada dampak fisik, ya. Jadi kalau lagi menstruasi kayak gitu bisa menimbulkan infeksi pada alat reproduksi kalau kita tidak menjaga personal hygiene. Jadi kita harus rajin untuk menjaga personal hygiene, ya, bisa menyebabkan kemungkinan juga bisa menyebabkan kanker. Jadi banyak sekali penyakit yang akan muncul jika kita tidak menjaga personal hygiene, ya. Kemudian ada dampak psikososial juga. Psikososial itu seseorang kalau lagi menstruasi itu kan biasanya dia merasa nggak nyaman, terus gampang marah, gampang itu, ya. Itu memang dampaknya seperti itu, ya. Itu. Dari ini ada yang perlu ditanyakan? Bisa ini tadi jelas belum? Bisa mengulangi lagi? Jadi personal hygiene tadi apa? personal hygiene itu cara kita untuk merawat kebersihan diri kita selama menstruasi, Iya. karena di daerah kemaluan, gitu. Iya. Terus, iya. Jadi tadi kalau mengganti pembalut harus berapa? 4 sampai 5 kali, ya? Sampai 5 kali per hari, ya. Terus terus apa lagi?
minum itu Iya. nggak boleh. Terus pembalutnya harus bagaimana tadi? Pembalutnya juga tidak boleh yang apa, ada parfumnya, jadi Iya. yang harus daya serap tinggi gitu ya. Iya. Jadi ibu sudah mengerti ya apa namanya penjelasan tadi nggih. Bisa bisa dipraktekkan nanti, semoga bermanfaat, terus nanti keluhan Mbak Gina bisa berkurang ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sekali Iya. Ibu ya. Iya.